Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Panfilov 20 Eggman tahun 2016. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet berjumlah 28 tentara yang harus melawan puluhan tank Nazi Jerman dalam pertempuran yang dikenal dengan Battle of Moscow, di mana dalam pertempuran tersebut para tentara Uni Soviet harus menghancurkan tank Nazi Jerman yang akan menyerang kota Moskow. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. November 1941, terlihat sekelompok tentara Uni Soviet sedang berunding untuk mempersiapkan sebuah pertempuran melawan para tank milik Nazi Jerman. Dalam perundingan tersebut, seorang letnan sebut saja Joe memperlihatkan gambar detail sebuah tank milik Nazi Jerman. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa tank tersebut mampu menyeberangi danau dan memiliki berat 60 ton. Ia juga menjelaskan seluruh bagian tank secara detail kepada yang lainnya, mulai dari kelebihan tank tersebut hingga kekurangannya. Tidak lama, Letnan Joe mengambil bom Molotov yang akan digunakan untuk melawan tank-tank Nazi Jerman. Selain itu, Letnan Joe juga memerintahkan salah satu anggotanya bernama Moskalenko untuk mencari bahan-bahan untuk membuat tank tiruan yang akan mereka gunakan sebagai latihan. Singkatnya, Moskalenko pun mendapatkan bahan-bahan tersebut dan mereka semua gotong royong mulai membuat tank tiruan dengan bahan kayu. Setelah hampir seharian, akhirnya tank tiruan pun jadi dan mereka langsung menggunakannya untuk latihan. Dalam latihan tersebut, Letnan Joe menjelaskan bahwa mereka harus tepat untuk melemparkan bom ke tank Nazi dan tidak boleh telat sedikit pun, karena jika telat bisa saja bom tersebut meledakkan mereka sendiri. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus memanfaatkan Molotov dengan baik. Di sisi lain, para petinggi sedang mengadakan rapat untuk menyiapkan strategi yang akan digunakan. Kapten Combat memimpin rapat tersebut. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa mereka akan menghadapi 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri. Ia juga menjelaskan mengenai rute yang kemungkinan akan dilewati para tentara Jerman menuju kota Moskow. Ia kemudian mengatakan bahwa misi mereka adalah mencegah dan menghentikan musuh agar tidak melewati jalan Volokolamskoye yang jaraknya dengan kota Moskow kurang lebih hanya sekitar 10 km saja. Oleh karena itu, mereka harus berjuang dengan kondisi apapun untuk mempertahankan jalan tersebut supaya tidak dilewati para tentara Jerman. Mereka semua kemudian bergegas mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan yang akan digunakan. Sebelum berangkat menuju lokasi, mereka semua dikumpulkan. Kapten Combat kemudian memberikan pidato motivasi kepada para pasukannya. Kapten Combat membagi timnya menjadi 2, di mana divisi senapan ke-316 akan ditempatkan di sisi kanan depan dan 50 orang divisi kavaleri akan ditempatkan di sisi kiri belakang. Mereka pun bergegas berangkat menuju lokasi. Dan singkat cerita, mereka sampai di Volokolamskoye. Tanpa beristirahat, mereka langsung membuat parit-parit. Mereka semua bekerja sampai pagi hari, karena memang mereka harus menyelesaikannya sebelum para tentara Jerman datang. Dan akhirnya setelah lembur semalaman, parit-parit pun siap digunakan. Dan semua senjata telah disiapkan di posisinya masing-masing. Malam harinya, komisaris politik bernama Klotchkov mengabarkan markas pusat bahwa mereka belum melihat musuh sama sekali dan masih aman-aman saja sejauh ini. Markas pusat pun meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Mereka juga diberitahu bahwa markas pusat akan mengirimkan komandan artileri untuk membantu mereka. Tepat jam 5 pagi, para tentara Jerman terlihat tengah melakukan persiapan untuk menyerang para tentara Uni Soviet yang berada di Volokolamskoye.
Mereka ternyata tahu bahwa ada pasukan Uni Soviet yang sudah bersiap di sana. Mereka menyiapkan beberapa artileri yang akan ditembakkan ke para tentara Uni Soviet. Setelah koordinat siap, artileri pun langsung ditembakkan. Para tentara Uni Soviet hanya bisa berlindung di parit-parit yang telah mereka buat. Dirasa serangan artileri sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet, tentara Jerman pun beserta tanknya bergerak maju. Tentara Uni Soviet yang mengetahui hal itu langsung bergegas bersiap di posisinya masing-masing. Setelah mendapat koordinat musuh, artileri Uni Soviet mulai menyerang tentara Jerman. Karena merasa terpojok, tentara Jerman meminta bantuan udara. Tidak lama, Angkatan Udara atau Luftwaffe datang dan membantu mereka. Mereka kemudian akan menyerang artileri Uni Soviet. Komandan artileri Uni Soviet kemudian menghubungi Kapten Kombat yang berada di markas pusat. Komandan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu lagi karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka. Para tentara Jerman dan tanknya pun akhirnya terlihat, dan seketika para tentara Uni Soviet langsung menyerang tentara Jerman beserta tanknya.